Pak Yai gini, saya kan orang travel, saya punya semacam biro wisata gitu, namanya Dita Pariwisata lah. Akhir-akhir ini agak galau, gara-gara ada ada fatwa haram katanya berkunjung ke Borobudur itu. Padahal Borobudur itu salah satu destinasi yang paling paling ramai peminatnya. Nah, ini gimana Pak Yai? Kalau menurut Pak Yai gimana ini? Saya harus gimana? Iki tak kok aku tuh golek keringanan. Iki masa kalah sama Mas Taib. Mas Taib ngomongnya dunia itu nggak tak pikirkan teman-teman. Hanya fatwa haram kok galau. Jadi tapi Bang Zen. Seingat saya ke Borobudur itu ya hanya pas ke kelas 3 SMP dulu. Jadi yo nggak terlalu tahu tentang Borobudur itu apa, terus di sana itu ada apa, mungkin orang-orang ke sana itu tujuannya apa. Nah ini Kang Zen garis bawahi dulu, nanti saya bisa ikut istilahnya berpendapat. Kalau saya nggak tahu di sana itu kayak apa, pegawainya siapa saja, di sana ada apa, kemudian tujuan orang-orang ke sana itu apa. Jadi orang-orang ke Borobudur itu ya hanya sekedar berkunjung Pak ya, dalam arti berwisata, melihat lagi sejarah bahwa bangsa kita dulu sebelum, maksudnya sebelum peradaban hari ini itu pernah sejaya ini, pernah bisa bikin monumen sebesar ini. Bukan untuk mohon maaf untuk beribadah atau apa, tidak, hanya untuk ya seperti itu, untuk refreshing dan lain sebagainya. Bahkan Pak ya, di sana itu 90% para pengelola dan yang jualan atau apa itu semuanya muslim Pak ya. Padahal mestinya itu kan candi Buddha ya. Kalau fatwa haram tambah ramangan ngomong. Iya. Sampai yang itu kan dikelola oleh Balai Besar Kepurbakalaan itu juga semuanya orang muslim. Jadi kalau kok belakangan ada fatwa haram ini gimana gitu. Pertanyaan saya itu kok baru sekarang gitu loh. Enggak dulu-dulu ya. Kalau di ayat Al-Quran, jadi safar itu pada dasarnya selama tujuannya tidak maksiat, itu safarnya sebenarnya mubah. Perjalanan yang diperbolehkan, termasuk rekreasi namanya safarut tafarruj atau safarut tanazzuh. Jadi bertamasya, rekreasi, hukum asalnya halal, mubah, halal. Jadi birunya ya dapat halal. Lah, kalau orang-orang pada asalnya lo ojo kok seneng dhisik. Sampeyan wis seneng dhisik. Pada asalnya. Seperti Hagia Sophia itu yang di Turki itu. Nah, ya itu kan ya asalnya gereja, tapi orang-orang muslim sini juga ghirah berkunjung ke sana untuk melihat destinasi. Kenapa enggak Hagia Sophia yang diharamkan? Kenapa harus Borobudur? Jadi begini, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka itu nggak pernah jalan-jalan? Jadi jalan-jalan itu penting, sangat penting jalan-jalan itu. Orang bisa toleran itu ya karena jalan-jalan. Jadi kalau ada orang yang kurang toleran, berarti ngopi nih kurang adoh, kurang jauh, kurang jalan-jalan. Sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi terhadap umat-umat terdahulu. Borobudur itu di sana ada berhala. Borobudur itu tempatnya agama lain. Tapi yang bekerja di sana banyak orang muslim. Bahkan manajernya juga katanya muslim. Kalau memang tujuannya ke sana tidak untuk nyembah berhala, tidak untuk membenarkan dan ridho, tujuannya ingin menunjukkan bahwa kita pernah jaya seperti ini. Kalau saya melihat Borobudur itu tidak pernah ingat bahwa itu ajaran Buddha. Kalau ingat Borobudur, saya membayangkan seandainya Islam yang dibangun hanya masjidnya, maka yang terjadi akan seperti Borobudur. Hanya tinggal bangunannya.
tapi ajarannya tidak ada. Maka yang paling pokok adalah membangun manusianya, baru membangun masjidnya. Nah, dari ayat afalam yasiru fil ardi, satu bukti konkret Kang Sin. Safarut tanazzuh dan safarut tafarruj, apa itu? Pergi rekreasi, pergi menjelajah alam untuk refresh, untuk tafarruj, untuk membahagiakan. Mari wong nek ning omah petuk bojo terus yo sumpek. Tadi sekali-kali anak istri diajak keluar, ngopi jauh itu. Lah, safarut tanazzuh wa safarut tafarruj itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i itu diperbolehkan qashar salat karena tidak dianggap maksiat. Lah, bagaimana dengan Borobudur? Kalau ke Borobudur ini menurut saya tinggal niatnya apa? Tergantung niatnya. Kalau niatmu itu untuk mendatangi berhala, ya itu haram. Untuk membenarkan ajarannya, ya itu haram. Tapi kata Rasulullah, selama orang itu sudah muslim dan mukmin, maka tidak mengkhawatirkan sekali tentang keimanannya. Jangan-jangan nanti orang nandur cemara, Bu. Ini tanaman ini cemara ini. Jangan-jangan nanti tanaman cemara Bu haramkan juga ini. Iya kan keren toh. Ada tanaman cemara. Nanti lagu naik-naik ke puncak gunung diganti nama cemara lagi. Kalau ada kata-kata cemara kamu, wah itu. Jadi yang paling mengkhawatirkan muslim itu sebenarnya bukan keimanannya. Bukan. Jadi tergantung. Jadi keimanan itu insya Allah akan selalu terpati terjaga. Kalau manusianya dibangun terus keimanannya bertumbuh. Gitu aja. Jadi saya tidak mengatakan halal, tidak mengatakan haram. Pada dasarnya. Pada dasarnya hukum asalnya seperti itu. Iya. Jadi tinggal pengunjungnya nanti. Tinggal niat pengunjungnya. Oke, terima. Nanti ketika mau berangkat dikasih bahwa Borobudur itu seperti ini dengan niat yang benar. Ya biasanya kalau kita berangkat ke sana itu pasti kan dijelaskan bahwa kita jelaskan ke para tamu. Biasanya ada guide kita yang memberi menjelaskan bahwa Borobudur ini tempat dulu adalah kuil ini. Nah, dari situ kan mestinya kita sebagai muslim kan sudah mengerti bahwa ini adalah tempat peribadatannya agama lain. Nah, mosok kok yo kita mau niat ibadah di situ kan yo enggak mungkin gitulah. Kalau saya melihat ya, maksiatnya lebih banyak di pantai kan. Iya. Wong kita di Borobudur melihat kejayaan batu, lah kita di pantai melihat emangnya haram ora kuwi tok ngono maksude. Lah, makanya kudu mbok zakati ya sile. Lebih beresiko di pantai ya. Jadi niatnya ditata yang benar, jangan sampai. Oke, gitu aja Pak Yai sementara. Nanti kalau ada yang lain lagi tanya lagi. Ya. Tetap itu ya netizen, jangan khawatir berwisata kemanapun. Yang penting niatnya benar. Oke?